Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala hadis ya ayyuhan nas ittaqullah wa ittaqullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Ngatirjo, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Muhammadiyah 1 Ngatirjo, serta anak-anakku siswa dan siswi baik kelas 10, 11 atau kelas 12 yang selalu sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kali ini alhamdulillah kita masih dapat bertemu, masih dapat bisa menghirup nafas yang segar, masih dapat bertatap muka dalam kegiatan belajar mengajar, walaupun kali ini kita belajar dan mengajarnya hanya bisa melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Salawat dan salam selalu terlimpah terhaturkan kepada Nabi Agung kita, Panglima kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang berada di rumah. Kali ini kita masih bertemu di tahun baru Islam pada tahun 1442 Hijriah, yang nantinya akan kita tunggu kesehatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku serta hadirin yang dirahmati oleh Allah yang masih berada di rumah atau dimanapun berada, tahun baru Islam ini merupakan tahun baru yang sangat luar biasa, yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bahkan di dunia pun menunggu tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Dan detik ini kita masih bertemu di tahun 1442 Hijriah. Nah, kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa pengetahuan saya yang akan saya tularkan kepada seluruh hadirin dimanapun Anda berada. Akan tetapi saya akan lebih ke remaja-remaja, ke pemuda zaman sekarang, ke pemudi zaman sekarang yang dimana bergejolaknya sekarang ini sungguh luar biasa atas penggunaan gadget lah atau media sosial yang lain dan sebagainya. Nah, yang pertama, apa sih dan bagaimana sih untuk penanggulangan mengenai virus cinta? Temanya kita hijrah kafitaria. Hijrah kafitaria itu dimana kita dari bercinta kemudian kita berhijrah menuju dari yang lebih baik. Ketika kita membahas tentang cinta, itu para remaja otomatis pertama kali yang muncul di hadapan itu adalah anak laki-laki. Bahkan sedemikian, anak laki-laki kepada anak perempuan. Tapi kita akan membahas tentang cinta yang sebenar-benarnya. Nah, bagaimana sih membentuk kepribadian yang lebih mantap? Membentuk kepribadian yang lebih mantap untuk mengenai percintaan, dunia maya dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu kekuatan iman. Kalau kalian anak-anakku, terlebih siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Ngatirjo dan umumnya kepada seluruh masyarakat pemuda dan pemudi, kalau iman kita lemah, kita akan terjerumus ke dalam lubang yang salah, yakni penghasutan kekinian. Dalam arti ketika kita sudah berteman dengan lawan jenis, kita akan berjerumus ke dalam hal-hal yang
jelek. Kalau iman kita kuat, otomatis kita akan terjerumus ke dalam yang benar. Terdapat dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 20 sampai 21, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Itu sudah jelas Quran surat Ad-Dariyat ayat 20 dan 21. Kita itu yakin, kita itu perlu iman atau kekuatan iman yang kuat biar kita bisa membentengi. Iman itu akan kita buat tameng, sehingga jika kita dekat dengan lawan jenis, kita bisa memberikan batas atau sutroh. Contohnya, banyak sekali anak-anak zaman sekarang umur 16 tahun sudah menikah, umur 15 tahun sudah punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebagai generasi pemuda, sebagai generasi zaman sekarang, marilah kita selalu tekadkan bulat, sing-singkan lengan tangan untuk selalu menjaga kehormatan kita sebagai kaum Hawa, kehormatan kita sebagai kaum laki-laki atau kaum Adam. Jaga kemaluan, jaga imunitas diri kita saat kita menghadapi anak-anak zaman sekarang. Yang kedua, idola yang baik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita sudah masuk ke dalam virus-virus yang kita cinta, ini penanganannya yang sangat luar biasa atau membentuk kepribadian yang mantap, yaitu idola yang baik. Tidak akan mungkin semua orang tidak mempunyai idola. Bahkan anak kecil pun sudah punya idola. Apa idolanya? Drama Korea, orang-orang Korea, orang-orang Barat. Itulah idola-idola mereka. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Kita harus bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Contohnya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain, atau Khulafaur Rasyidin, atau para pendahulu kita sebagai orang-orang Islam. Kita perlu contoh mereka, bukan contoh orang Barat, contoh orang-orang yang zaman sekarang yang mengidolakan para fans-fansnya, artis-artis lah. Boleh kita boleh kita mengidolakan artis-artis, boleh kita mengidolakan orang-orang luar, orang-orang Korea, boleh. Tetapi ada sutrohnya juga atau pembatas, biar kita lebih kuat imannya, biar kita bisa selalu bertakwa kepada Allah. Ada juga hadis riwayat Abu Daud yang artinya seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Maka hendaknya di antara kalian melihat atau memilih siapa yang menjadi sahabatnya. Nah, hadis riwayat Abu Daud itu sudah jelas. Kita hidup itu tergantung pada agamanya kita atau agama sahabatnya. Maka hendaknya kita harus memilih siapa yang benar dan siapa yang salah. Begitu juga dengan teman. Kita itu harus memilih teman yang benar dan teman yang salah. Jangan kalau teman kita menyuruh kepada yang mungkar, kita tolak dengan perlahan. Tapi kalau teman kita menyuruh kepada kebaikan, ayo kita ajak atau kita ikuti dengan kebaikan itu. Itu yang kedua adalah idola yang baik. Kemudian kalau idola kita orang-orang Barat menggunakan berpakaian yang begini atau membuka aurat, terlebih ini kepada anak-anak perempuan ya, anak-anakku SMK Muhammadiyah 1 Temanggung, siswa-siswinya, tolong kalian boleh suka sama drama Korea, kalian boleh ngefans sama orang-orang Korea atau orang-orang Barat, tetapi cara-caranya tolong jangan diikuti. Tolong ketika berpakaian harus menutup aurat. Jangan ketika di sekolah kamu berpakaian memakai jilbab, di luar coba kamu kan gak memakai jilbab, itu jangan. Kamu harus istiqomah. Itu ada 2 cara membentuk kepribadian yang mantap, membentuk ketakwaan kamu. Ketika kamu mempunyai teman, iman kamu harus kuat. Ketika kamu pengen suka dengan yang lawan jenis, kamu harus bisa yang lebih baik. Kamu harus bisa memilah-milah
mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian ada sifat-sifat kepribadian yang mantap. Ketika kamu sudah tahu cara-caranya, ada 2 cara, yaitu iman yang kuat dan idola yang benar. Nah, ini akan ada sifat-sifat kepribadian yang mantap. Sifat-sifatnya apa aja sih untuk mendekatkan diri kita kepada teman, diri kita kepada teman yang lawan jenis, diri kita kepada sesama jenis? Itu sifat-sifatnya. 1, kemampuan untuk mencintainya. Banyak sekali yang sudah bilang uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, aku cinta kamu karena Allah, aku sayang kamu karena Allah. Nah, ini sifatnya kita harus benar-benar sayang kepada Allah. Kita harus sayang kepada teman, sayang kepada orang lain itu karena Allah, bukan karena kemauan. Banyak sekali yang sekarang cinta sesama teman perempuan, akan tetapi hanya karena satu harta, karena kecantikan. Ingat, kecantikan itu bukan dari yang kita inginkan, akan tetapi jiwa yang kita inginkan itu adalah hati yang bersih, bukan wajah yang cantik. Skincare kalah, yang penting akhlakul karimah yang lebih baik. Pertama itu kemampuan untuk mencintai. Pertama, mencintai kepada Allah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Quran surat Al-Maidah ayat 54. Allah sayang kepada kita dan kita sayang kepadanya. Kita sayang kepada Allah, Allah sayang kepada kita, dan kebaliknya. Kemudian kita sayang kepada orang lain, kita sayang kepada keluarga, sayang kepada sahabat, sayang kepada teman, sayang kepada guru-guru, bapak-bapak guru, ibu guru, dan teman-teman yang lainnya. Itu sifat-sifat yang pertama untuk menjadi kepribadian yang mantap, untuk menjadikan diri kita kafitaria. Virus cinta itu sekarang tidak merajalela. Kafitaria itu apa? Kafitaria itu ketika virus cinta merajalela. Tapi dengan kepribadian yang mantap, dengan 2 cara berkepribadian yang mantap dan sifat-sifatnya yang mantap, otomatis kita akan menjadikan sosok-sosok yang lebih baik, sosok-sosok pahlawan, sosok-sosok pemuda zaman sekarang yang islami atau agamis. Kemudian yang selanjutnya, menaati Rasulullah. Menaati Rasulullah itu apa? Yang pertama, kita selalu menaati perintah-perintah Rasulullah, baik di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Yang kedua, kita menjauhi larangannya, baik itu larangan yang verbal ataupun yang non verbal, baik yang itu kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Itu baru kita akan nanti melaju ke mencintai diri sendiri. Nah, kita mencintai diri sendiri dengan bagaimana? Yang pertama, kita harus selalu beribadah kepada Allah. Kemudian kita tidak boleh marah, atau kita harus menjaga amarah. Kita harus bisa menahan emosi. Kita harus selalu senantiasa istiqomah dalam melakukan hal apapun. Dan yang terakhir adalah orang lain atau mencintai orang lain. Mencintai orang lain itu seperti apa? Memberi terima kasih, ucapan. Kita itu harus berucapan terima kasih, ucapan mohon maaf, dan ucapan permintaan tolong. Itu orang lain, kalau kita berkata seperti itu, orang lain akan mencintai kepada kita dan kita akan dicintai oleh orang lain. Itu ada 4 sifat kepribadian yang mantap untuk menjadi generasi penerus bangsa di era tahun baru Islam 1442 Hijriah ini. Kemudian kita jangan lupa berdialog dengan Tuhan. Apa sih berdialog dengan Tuhan itu? Yang pertama, muhasabah. Muhasabah itu kita harus introspeksi diri. Kita harus selalu berdoa kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah dimanapun Anda berada. Kita harus selalu berdoa. Sebagai manusia, kita seringkali merasa kurang dan apa yang kita punya. Kita itu seringkali merasa kurang terus apa yang dikasih oleh Allah. Kan tetapi jika kita berdialog dengan Tuhan dengan yang tadi menjadi pribadi yang mantap, ketika kita diberikan sesuatu hal yang kurang, kita akan selalu rendah hati. Kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Kita terlalu sibuk menyesali apa yang kita punya. Iya,
kita akan selalu menyesal apa yang kita punya. Karena kenapa? Semua yang kita berikan oleh Allah, harta, benda, tidak akan bawa kita ke liang lahat. Yang akan kita bawa adalah satu, amal dan ibadahnya. Mari, baik anak-anakku yang berada di rumah ataupun yang lain, Bapak Ibu guru, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era globalisasi yang era zaman sekarang, di tahun baru Islam ke 1442 Hijriah ini, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai tahun baru Islam yang ke 1442 Hijriah ini kita gunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Sebelum Pak Musa tutup, para jamaah yang berada dimanapun, anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Ngatirjo, Bapak Ibu guru beserta Bapak Kepala Sekolah, saya akan berpesan kepada generasi penerus bangsa, yang terlebih anak-anakku, putra-putri siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Ngatirjo, serta putra-putri siswa-siswi seluruh di Indonesia. Saya akan berpesan yang pertama, di tahun 75 Republik Indonesia ini dan di tahun Islam baru 1442 Hijriah ini, serta pada saat sekarang pandemi COVID-19, tolong jaga kesehatan, jaga diri baik-baik kamu, selalu menaati protokol kesehatan, menaati peraturan dari pemerintah. Dan jika anak-anak pelajar, tolong jangan gunakan waktu luang kalian untuk satu, bercinta atau berpacaran. Gunakan waktu sebaik mungkin, stay at home, selalu di rumah, selalu menaati peraturan kesehatan. Jangan gunakan waktu ini untuk bercinta sekali lagi. Karena kenapa? Ketika kamu sudah melakukan hal yang tidak baik ketika hari ini, kamu akan rugi. Karena kenapa? Kamu sudah melakukan hal yang tidak baik. Mari kita gunakan di 75 kemerdekaan RI dan di tahun baru Islam ini, kita gunakan sebaik-baik mungkin. Serta jangan sampai kondisi pandemi COVID-19 ini kalian gunakan sebagai hal-hal yang buruk. Minuman keras, tadi pacaran, perbuatan zina, dan lain-lain sebagainya. Maka mari kita berdoa semoga COVID-19 ini segera selesai. Mudah-mudahan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kemerdekaan kita akan merayakan hal-hal yang sedia kala. Tahun baru Islam kita merayakan hal-hal yang sedia kala. Dan pembelajaran pun akan kita lakukan dengan pembelajaran tatap muka yang seperti biasanya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Musa mohon maaf atas besar-besarnya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.